Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah struktur data paralel P2, K2. Kami akan mempresentasikan mengenai final project kami yang berjudul VTrack, yaitu adalah aplikasi pemantauan keuangan personal. Oke, jadi proyek kami memiliki dilatar belakangi oleh banyaknya orang yang mungkin saat ini sering kesulitan untuk mencatat dan juga memantau pengeluaran harian mereka dengan konsisten dan juga mendetail seperti itu. Lalu dengan metode pencatatan manual seperti buku, spreadsheet dan lain-lain itu seringkali tidak efisien dan terjadi rawan kesalahan karena kita sendiri yang memasukkannya. Jadi mungkin bisa ada kemungkinan ada human error seperti itu. Lalu yang ketiga adalah aplikasi digital dapat membantu pengelolaan keuangan secara keuangan pribadi dengan cara yang lebih praktis. Tujuan kami adalah mengembangkan aplikasi keuangan personal berbasis C++ dengan antarmuka teks di terminal. Lalu yang kedua adalah mengimplementasikan struktur data seperti stack, queue, dan sorting untuk fitur pencatatan. Yang ketiga adalah menyediakan fitur pencatatan, pembatalan, dan perencanaan transaksi secara efisien. Baik untuk metode, jadi aplikasi Fight Track ini dirancang untuk menyediakan fungsionalitas berikut kepada pengguna. Seperti pertama yaitu ada pencatatan transaksi, di mana kita memasukkan data pemasukan dan pengeluaran atau income dan expense ke struct transaction, di mana struct transaction itu berisi dua atribut, yaitu atribut untuk transaksinya, yaitu tipe transaksi, income atau expense. Jadi tipe datanya string dan amount-nya bertipe data double. Jadi kita bisa masukin transaksi berupa bilangan desimal. Kemudian yang kedua yaitu pembatalan transaksi atau undo, di mana kita bisa membatalkan pencatatan transaksi terakhir menggunakan mekanisme stack atau sesuai dengan konsep uh, last in first out gitu. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen rencana transaksi. Kita dapat menambah, melihat, dan mengeksekusi transaksi yang direncanakan menggunakan mekanisme queue atau yang juga sesuai dengan konsep first in first out. Jadi rencana transaksi yang duluan kita rencanakan itu bisa kita eksekusi duluan. Kemudian yang keempat itu kita juga ada visualisasi data, yaitu kita bisa menampilkan daftar transaksi pemasukan dan pengeluaran secara terpisah dan terurut berdasarkan nominal dari yang terbesar ke terkecil dengan sorting menggunakan standar template library dari C++. Serta ada ringkasan keuangan total juga. Kemudian untuk yang kelima yaitu persistensi data, di mana kita bisa menyimpan seluruh data transaksi aktif dan transaksi terencana ke dalam file CSV dan memuatnya kembali dari file tersebut. Selanjutnya terkait hasil dan pembahasan akan membahas pertama itu fitur Ando. Di sini kita digunakan Ando itu untuk membatalkan transaksi terakhir dan mengimplementasikannya dengan vektor transaction dan dengan popback. Kemudian kompleksitasnya itu konstan atau big ke satu dan menggunakan prinsip last in first out atau stack. Ini cocok karena tidak memerlukan shifting dan efisiensi memori. Selanjutnya ada fitur sorting, digunakan untuk mengurutkan transaksi berdasarkan nominalnya dan kita menggunakan standar library itu std.sort dan lambda expression, jadi langsung ditulis di situ inline gitu. Dan kompleksitasnya ini big O n log n dan itu termasuk input short. Ini jauh lebih baik dibanding shorting yang lainnya. Selanjutnya ada fitur queue untuk mengatur rencana transaksi. Nah, di sini kita berbasis linked list. Jadi dia akan menyimpan transaksi yang belum dieksekusi, prinsipnya itu first in first out, dan kompleksitasnya itu big O1 untuk NQ dan DQ. Ini lebih efisien juga dibandingkan dengan array karena tanpa shifting. Kemudian selanjutnya itu terakhir ada enskripsi atau ekspor laporan. Di sini kami mengekspor laporan dengan format CSV. Format ini memberikan kemudahan akses dan analisis, dan ekspor ini memisahkan data dari logika aplikasi. Jadi mendukung sistem yang modular, dan format ekspornya ini cocok untuk backup dan pelaporan. Di sini ada tampilan dari produk akhir atau halaman awal dari aplikasinya, menu awal program. Kesimpulannya, di sini Fitrek merupakan solusi yang efektif untuk pencatatan keuangan harian, akurat dan sesuai preferensi pengguna. Aplikasinya memanfaatkan struktur data stack, queue, sort, dan vektor untuk mendukung fitur pencatatan, pengurutan, dan undo. Kemudian format CSV-nya juga sangat fleksibel dan efisien untuk menyimpan dan memuat ulang data secara sederhana. Dan pengujiannya menunjukkan aplikasinya berjalan stabil dan responsif untuk skenario penggunaan ringan. Selanjutnya dilanjutkan kepada live demo. Oke, di sini di tampilan utamanya ini, di menu utamanya ini kita bakalan nampilin 9 fitur, 8 fitur yang akan yang ada di aplikasi ini. Yang pertama itu ada tambah transaksi, terus ada unduh transaksi, ada tambah rencana transaksi, ada lihat semua transaksi, lihat rencana transaksi, eksekusi rencana transaksi, sama ekspor dan import data dari dan ke CSV. Oke, mungkin langsung aja yang pertama ya. Yang pertama itu ada tambah transaksi. Jadi kalau kita pilih opsi satu, di sini kita akan diminta untuk memasukkan jenis transaksi apa yang akan kita lakukan, mau pemasukan atau pengeluaran, income atau expense. Misalnya contoh di sini kita bakalan masukin income.
Terus kita diminta untuk masukin jumlah juga. Contohnya kita bakalan masukin 1.000. Nah, kalau transaksinya ini berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa transaksi berhasil ditambahkan. Nah, selain income income tadi, kita juga bisa nambahin transaksi expense sama aja, saya 200. Nah, bakalan muncul notifikasi juga kalau transaksi berhasil ditambah. Nah, selanjutnya kita bisa melihat transaksi ini, daftar transaksi yang sudah kita lakukan di menu di opsi keempat ini. Di opsi keempat ini kita bakalan melihat semua transaksi dan saldo yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada beberapa submenu. Yang pertama itu ada pemasukan, ada pengeluaran, dan ringkasan keuangan. Di pemasukan ini, dia bakalan menunjukin transaksi-transaksi yang sudah dilakukan sama kayak pengeluaran. Di ringkasan keuangan, eh, itu bakalan dijumlahin dari total pemasukan sama total pengeluaran, dan bakalan ngasilin saldo akhir dari selisih keduanya. Nah, di tampilan pemasukan dan pengeluaran ini bakalan di sorting dari terbesar yang dari terkecil ya. Kita contohin aja, misal income tadi kita masukin 1.200, terus 900. Kalau kita lihat, nah kan walaupun yang terakhir kita inputnya 900, tapi di menu lihat transaksi ini dia bakalan disorting dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Selanjutnya ada fitur undo. Undo ini dia bakalan menghapus transaksi terakhir yang kita lakukan. Contohnya di sini kita terakhir melakukan transaksi income sebanyak 900. Kalau misal kita undo dengan memilih opsi kedua, nah income 900 ini bakalan dihapus dari transaksi yang ada. Bisa dilihat dari opsi 4 tadi yang melihat transaksi. Nah, si income 900 ini hilang dari transaksi pemasukan. Itu buat fitur undo. Selanjutnya yang ketiga ada tambah rencana transaksi. Tambah rencana transaksi ini sebenarnya sama kayak tambah transaksi, cuman bedanya dia bakalan ngepending dulu transaksinya sebelum dieksekusi, sebelum ada perintah eksekusi. Contohnya masih sama ya, kita pilih income atau expense, misalnya income 100. Nah, kalau kita lihat di menu lihat semua transaksi tadi yang 4, nah si transaksi rencana transaksi ini belum muncul di menunya sebelum kita eksekusi. Nah, cara eksekusinya kita milih opsi 6. Sebelumnya sebelum kita eksekusi kan harusnya kita melihat rencana transaksi apa aja yang udah kita buat. Nah, hal itu bisa kita lakukan dengan memilih opsi kelima. Opsi kelima ini bakalan nampilin rencana transaksi yang sudah kita buat tapi masih pending, perlu dieksekusi. Di sini contohnya rencana transaksi yang tadi ya, ada income sebanyak 100. Untuk eksekusinya tinggal pilih opsi 6. Nah, rencana income 100 ini udah dieksekusi dan udah ditambahin ke transaksi. Kita bisa lihat di menu keempat tadi. Nah, pemasukan income ini udah nambah ya. Jadi ada transaksi 100. Itu buat rencana transaksi. Selanjutnya ada ekspor dan import data. Dari hasil transaksi yang udah kita lakukan tadi kan kita perlu buat nyimpen datanya itu ya. Kita bisa lakukan dengan mengekspor datanya ke CSV. Di sini kita melakukannya ke CSV karena tadi kemudahan dan fleksibilitas. Contoh langsung aja kita cobain ekspor data ke CSV dengan menu ketujuh. Nah, kalau kita eksekusi, dia bakalan nge-export ke laporan keuangan dari CSV. Kalau kita lihat di sini, laporan keuangan CSV, tadi itu ada data-data transaksi yang sudah kita lakukan. Di sini misalnya jumlahnya, jumlah dari setiap transaksi ini ada, terus totalnya juga ada. Terus kita bisa eh, import data yang udah kita ekspor tadi kembali ke si menunya. Misalnya kita keluar dari si kodenya, kita keluar dari aplikasinya. Nah, kalau kita misal run ulang, kita buka lagi, terus kita milih menu keempat, kan belum ada transaksinya, jadi belum transaksi itu kereset lah istilahnya. Kalau kita mau data sebelumnya, kita tinggal import data dari yang sebelumnya, pakai menu ke opsi ke-8. Nah, nah import ini dia bakalan ngapus transaksi yang sebelumnya, tapi sebelum diekspor itu dia bakalan hilang. Oke, misal contoh aja. Di sini kita sebelumnya bakal nambah transaksi income 100. Nah, kalau kita mau import, si transaksi yang 100 ini bakalan hilang. Hal ini kita lakukan karena untuk mencegah adanya duplikasi data. Nah, kalau kita lihat di itu tadi kan total income-nya 2.300, total pengeluaran 200, saldonya 2.100. Sama kan kayak tadi. Untuk lihat detailnya kita tinggal milih menu keempat. Detailnya juga masih sama kayak yang transaksi sebelumnya. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.